Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika ada 3 sifat ini, maka mantan benar-benar sudah melupakanmu, tidak tertarik kembali kepadamu, kecuali, tentu segala sesuatu selalu ada pengecualiannya. Tetapi sekarang mantan benar-benar sudah melupakan kita. Bukan lupa nama, bukan lupa wajah, bukan lupa rumah kita di mana, bukan. Kali itu dia ingat, ya. Tetapi melupakan rasa untuk kembali bersama, melupakan rasa cinta yang pernah ada di dalam hatinya jika dulu dia memang pernah mencintai kita. Melupakan rasa kangen kepada kita karena mantan memiliki 3 sifat ini. Yang pertama, mantan ini adalah orang yang begitu mudahnya jatuh cinta. Saat bersama kita, mungkin kita merasakan keuntungannya. Pendekatannya tidak butuh waktu lama-lama. 2 minggu bisa langsung kita dapatkan, ya. Tetapi sesungguhnya sebelum bersama kita, mantan juga begitu. Ya, didekati seminggu jadi, ya, didekati 3 hari jadi, dan seterusnya. Tetapi setelah perpisahan itu terjadi, kita baru merasakan bahwa sifat itu ternyata sangat tidak menguntungkan bagi kita. Karena setelah perpisahan itu terjadi, karena mantan punya sifat begitu mudah jatuh cinta. Ya, jadi dia begitu mudah kagum, ya, begitu mudah bersimpati, begitu mudah tertarik kepada orang. Nah, 2-3 hari berpisah, mantan sudah jatuh cinta lagi. Sudah menjalani romantisme cinta dengan orang lain, ya, sementara kita terus masih mencintai dia. Jadi, sifat yang pertama, mantan adalah orang yang begitu mudah jatuh cinta. Kita bisa melihat track record perjalanan cintanya mantan seperti apa. Kita tidak punya mantan, sementara mantan punya mantan 12 orang. Nah, itu tanda bahwa dia adalah orang yang begitu mudah jatuh cinta, begitu mudah membuka hatinya untuk siapa saja. Mungkin saat itu dia betul-betul mencintai kita. Tetapi karena dia memiliki sifat ini, begitu mudah jatuh cinta, dalam perpisahan itu ya mungkin saja dia nangis-nangis sehari 2 hari, tapi begitu dia menemukan seseorang yang menarik, dia langsung membuka hatinya untuk orang tersebut dan melupakan kita. Jadi kalau mantan itu mencintai kita, perpisahan itu terjadi, dia terus akan mengikuti perkembangan dalam kehidupan kita. Kalau dia memang mencintai kita dan tidak punya sifat mudah jatuh cinta. Ya, tetapi begitu mantan ini adalah orang yang punya sifat itu, perpisahan itu terjadi, tidak ada itu ceritanya dia ngintip-ngintip media sosial kita lagi, apapun yang kita posting dia abaikan, karena dia sudah sibuk dengan cintanya yang baru. Ya, itu sifatnya yang pertama. Sifatnya yang kedua, kalau kita lihat, mantan ini adalah orang yang genit, ya. Genit itu ya dari gerakannya sudah kelihatan, ya. Begitu lincah kepada lawan jenis, ya. Misal kalau bicara itu kan orang biasanya menjaga jarak lah, ya.
tidak menyentuh dan seterusnya. Nah, bagi dia sentuhan-sentuhan itu adalah sesuatu yang biasa saja. Dia menyentuh temannya, sahabatnya. Kalau foto-foto itu peluk-peluk, rangkul-rangkulan, itu bagi dia biasa saja. Ya, sementara bagi kita aneh kan, orang belum menikah dan seterusnya kok sudah rangkul-rangkulan kalau foto dan seterusnya. Nah, mantan ini adalah orang yang sangat genit ya. Itu bisa kita lihat juga dari cara berbicaranya. Bahkan kepada orang yang baru dia kenal ya, dia begitu luwes ya, begitu ramah. Nah, mantan ini genit ya, dan itu juga yang membuat dia begitu mudah untuk menarik orang lain untuk mendekatinya. Jadi orang-orang yang genit di zaman sekarang ini ya, itu mudah tuh untuk didekati oleh siapa saja. Kalau zaman dulu orang mungkin masih pilih-pilih ya. Nggak mau terlalu genit. Tapi kalau zaman sekarang justru sebaliknya. Kalau ada yang genit itu akan lebih banyak orang yang mendekati. Di media sosial ada yang komen. Biasanya orang baru merespon komennya itu kalau sudah cukup sering, cukup lama dia komen, artinya walaupun cuma teman di media sosial tapi sudah kenal cukup lama. Kalau mantan tidak, ya begitu ada yang baru itu langsung dikomen. Bahkan mungkin sudah saling berkirim-kirim pesan dan seterusnya. Nah, jadi mantan ini adalah orang yang genit ya, terlalu ramah. Jadi beda orang yang ramah dengan orang yang terlalu ramah. Nah, mantan ini orang yang terlalu ramah. Dan orang yang terlalu ramah itu juga adalah orang yang mudah sekali untuk melupakan rasa cinta, rasa sayang, rasa kangen, dan seterusnya tadi. Nah, kemudian sifatnya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh sifatnya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, ciri atau sifatnya yang ketiga, mantan ini adalah orang yang matre. Ini yang paling sulit tetapi sekaligus paling mudah untuk menaklukkannya kembali. Matre. Bagi orang yang matre, cinta itu adalah uang. Kalau ada uang, dia akan mencintai. Uang kita habis, cinta selesai. Ya. Dan orang yang matre mudah untuk membuka hatinya untuk orang lain. Begitu ada yang mendekati, dia lihat kaya, mudah saja bagi dia untuk membangun komitmen yang baru. Karena cinta bagi dia itu beda dengan cinta yang kita rasakan. Ya, kalau kita itu cinta yang menggetarkan hati, cinta karena menyukai, cinta karena tertarik kepada kebaikan hati, dan seterusnya. Bagi mantan tidak, ya. Bagi mantan itu, mau orangnya seperti apapun, begitu dia kaya jadi ganteng banget, jadi cantik banget. Karena yang dia cintai sesungguhnya bukan orangnya, tapi uangnya. Nah, itu yang membuat mantan begitu mudah melupakan kita. Tetapi di sini pengecualiannya. Ini sebenarnya keuntungannya untuk membuat mantan jatuh cinta kembali kepada kita sebenarnya mudah. Ya. Bagaimana caranya? Bagaimana yang bisa kita lakukan lagi? Kita sudah mencoba mendekati, kita sudah mencoba berbagai macam cara. Nah, yang kita lupakan satu, orang yang matre itu tidak jatuh cinta karena cinta. Dia jatuh cinta karena uang. Kalau kita kaya, mudah bagi kita untuk menaklukkan dia kembali. Nah, sekarang kan kuncinya itu saja. Kalau kita belum kaya, kita kejar-kejar seperti apapun, mantan tetap akan mengabaikan kita.
Mungkin dia dulu berpikir kalau kita itu kaya, sehingga dia menerima kita. Ternyata apa yang dia bayangkan itu tidak seindah realitanya. Uang kita tidak sebanyak apa yang dia bayangkan. Begitu. Sehingga yang terjadi apa? Dia pergi, dia minta berpisah, dia mengkhianati kita, dan seterusnya. Kalau sekarang terus kita kejar-kejar, ya hasilnya akan tetap sama. Dia tetap akan menolak kita, menghindari kita, menjauhi kita. Kalau kita belum punya apa yang ada dalam angan-angannya. Tapi begitu dia lihat sekarang betapa suksesnya kita, kita kaya raya, mudah bagi kita untuk menaklukkan mantan kembali. Bahkan belum kita dekati, dia yang akan datang duluan. Begitu dia melihat betapa kaya rayanya kita. Karena itu, ayo bekerja. Ya, jadi jangan terus berpikir apa bisa kaya. Dicoba dulu. Ya, kalau orang sama-sama makan nasinya bisa kaya, selama kita mau berusaha, insya Allah, ya, usaha kita akan Allah berikan ganti dengan rezeki yang berlimpah. Semakin besar usaha kita, semakin banyak rezeki yang bisa kita dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Berusaha. Ya, insya Allah dengan izin dan pertolongan Allah, mantan akan kembali ketika kita sukses. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.